Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erviana Bella Karina, NIM 1418111331444 dari kelas C Aquaculture. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang virus, khususnya yang menyerang ikan dan udang. Selamat menyaksikan. Apa sih virus itu? Jadi, virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga partikel. Dikatakan makhluk hidup apabila virus melakukan proses infeksi terhadap hostnya, yaitu membentuk virion-virion baru menggunakan enzim yang dihasilkan dari host atau inangnya. Kemudian, virus dikatakan partikel pada saat virus tidak berada pada inangnya, karena ia bersifat aseluler, tidak ada proses metabolisme, dan tidak memiliki organela-organela. Kemudian ciri-ciri virus. Virus memiliki ciri-ciri antara lain bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, berukuran 20-300 mm, memiliki salah satu jenis asam nukleat yaitu RNA atau DNA, berupa hablur atau kristal. Bentuknya beragam, ada yang oval, silinder, polihedral, dan kompleks, dan tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Selanjutnya, klasifikasi virus. Virus dibagi menjadi dua golongan, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA sendiri dibagi lagi menjadi tiga kelas. Yang pertama, kelas 1 berupa DNA berantai ganda. Kemudian kelas 2 berupa DNA berantai tunggal. Dan kelas 7 berupa DNA berantai ganda yang memiliki enzim reverse transkriptase. Enzim ini berfungsi untuk membuat cDNA atau komplemen DNA. Kemudian, golongan virus RNA dibagi lagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas 3 berupa RNA berantai ganda. Kemudian, kelas 4 berupa RNA berantai tunggal positif. Dan kelas 5 berupa RNA berantai tunggal negatif. Dan terakhir, kelas 6 berupa RNA berantai tunggal yang memiliki enzim RNA-dependent RNA polimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis sintesis RNA. Kemudian, siklus hidup virus. Siklus hidup virus dibagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Namun, kedua siklus tersebut sama-sama dimulai dari tahap absorpsi atau penempelan. Pada tahap ini dibutuhkan reseptor, misalnya glikoprotein. Virus baru bisa menempel pada inang jika reseptor virus cocok dengan reseptor inang. Setelah tahap absorpsi, kemudian dilanjutkan dengan tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, virus akan masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Penetrasi virus ini dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu endositosis, fusion, dan translokasi. Kemudian, setelah penetrasi, jika memasuki siklus lisogenik, maka akan terjadi penggabungan DNA virus dan DNA inang yang dinamakan prophage. Kemudian terjadi replikasi virus secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Sedangkan jika memasuki siklus litik, maka akan terjadi proses pembentukan virion atau replikasi virion di dalam sel inang, hingga sel inang mengalami lisis. Setelah lisis, virus kembali lagi pada proses awal yaitu adsorpsi. Selanjutnya, penyakit pada ikan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, ada Infectious Pancreatic Necrosis Virus atau IPNV. Virion pada penyakit ini merupakan golongan birnavirus yang berbentuk icosahedral dan memiliki genom RNA beruntai ganda. Berikut merupakan gambar ikan yang terserang IPNV yang menunjukkan gejala klinis berupa warna tubuhnya menjadi gelap, mengalami eksoptalmia, terjadi hemoragis pada permukaan ventral dan sirip, serta abdomennya membesar. Yang kedua, Spring Viramea of Crab atau SVC. Virion pada penyakit ini merupakan golongan rhabdovirus yang berbentuk peluru dan memiliki genom RNA beruntai tunggal. Berikut merupakan gambar ikan yang terserang SVC yang menunjukkan gejala klinis berupa abdomennya membesar, insang tampak pucat, terjadi ödema pada hati, dan inflamasi serta hemoragis pada gelembung renangnya. Yang ketiga, Infectious Hematopoietic Necrosis Virus atau IHNV. Virion pada penyakit ini merupakan golongan rhabdovirus yang berbentuk peluru dan memiliki genom DNA beruntai tunggal. Berikut merupakan gambar ikan yang terserang IHNV yang menunjukkan gejala klinis berupa warna tubuhnya menjadi gelap, abdomennya membesar, terjadi eksoptalmia dan insang pucat, serta terdapat lesi pada batang ekor yang meluas hingga sirip pektoral.
Selanjutnya, penyakit pada udang yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada Taura syndrome virus atau TSV. Virion pada penyakit ini termasuk dalam famili Picornaviridae yang berbentuk icosahedral dengan diameter 30 hingga 32 nanometer. Berikut merupakan gambar udang yang terserang TSV yang menunjukkan gejala klinis berupa udang mengalami melanisasi, terdapat bercak hitam pada bagian tubuhnya, kaki renang dan ekor udang berwarna kemerahan, serta saluran pencernaannya terlihat kosong. Yang kedua, infectious myonecrosis virus atau IMNV. Virion pada penyakit ini termasuk dalam famili Totiviridae dengan diameter 40 nanometer dan memiliki genom RNA beruntai ganda. Berikut merupakan gambar udang yang terserang IMNV yang menunjukkan gejala klinis berupa nekrosis warna putih pada sel otot dan pembengkakan pada organ limfoid, serta jika sudah parah, nekrosis dapat berubah warna menjadi merah. Yang ketiga, white spot syndrome virus atau WSSV. Virion pada penyakit ini termasuk dalam famili Nymphalidae dengan genus Wispovirus yang berbentuk ovoid dan memiliki genom DNA beruntai ganda. Berikut merupakan gambar udang yang terserang WSSV yang menunjukkan gejala klinis berupa adanya endapan kalsium pada karapas udang sehingga menimbulkan bercak putih. Udang mengalami letargi dan jika parah, permukaan tubuh udang berwarna kehitaman hingga kemerahan. Berikut merupakan beberapa sumber referensi yang digunakan pada pembuatan video kali ini. Demikian video presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih.